Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video tutorial komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kolom pencarian sendiri ya di aplikasi Excel di sini ya. Sebelumnya teman-teman ya, kalau kita mencari kata di Excel atau di Word, itu kita bisa menggunakan kontrol F atau find ya. Di sini ada find ya. Misalnya kita akan mencari kata putri gitu ya, maka di sini akan langsung kata-kata yang ada mengandung kata-kata putri di sini akan muncul di sini ya, seperti ini ya. Kemudian kita find next, kemudian next, dan seterusnya sampai kembali lagi ke awal, dan kita tidak bisa menghitung berapa yang bernama putri dan sebagainya ya. Nah, untuk itu kita akan mencari membuat pencarian sendiri ya nanti, dan akan ada tanda di sini ya, seperti contohnya di sini yang sudah saya buat di sini ya. Misalnya saya mencari kata putri ya, maka di sini yang ada nama putri di sini akan terblok ya. Di sini ada, berarti ada 1, 2, 3 ya, ada 3 yang bernama putri ya. Nah, bagaimana teman-teman cara membuat kolom pencarian di sini? Oke, kita langsung saja ya. Di sini saya sudah siapkan datanya sama di sini ya. Langkah yang pertama akan kita buat di sini, kita membuat kolom pencarian dulu ya. Kita ketikkan pencarian ya. Kita akan membuat kolom pencarian, kemudian di sini kita bikin warna putih ya, ini seperti ini ya. Nanti kita akan mencari di sini ya. Langkah selanjutnya, setelah kita sudah mendapatkan atau membuat kotak untuk kolom pencarian, selanjutnya kita akan menentukan baris dan kolom yang akan kita cari ya, yaitu kita akan mencari dari A4 di sini ya. Kita blok seluruh datanya ya sampai dengan D93 ya, seperti ini ya. Kita kembali ke atas ini ya. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke home, lalu kita cari conditional formatting ya. Dengan conditional formatting kita akan buat pencarian. Di sini kita setelah milih conditional formatting, di sini ada opsi atau pilihan banyak ya. Kita pilih yang use formula to determine which cell to format ya, seperti ini ya. Lalu di sini untuk kolom rumus di sini ya, kita isikan rumusnya teman-teman ya. Rumusnya adalah sama dengan is blank ya, is blank seperti ini teman-teman. Selanjutnya kurung buka, kita bisa klik di C1 ya, karena kita akan mencari di kolom pencarian yang akan kita ketik adalah C1 ya. Kemudian kita kurung tutup, lalu titik koma atau koma ya, sesuai dengan Excelnya ya. Ada yang menggunakan koma saja, ada yang menggunakan titik koma ya. Kemudian 0 ya, sepertinya. Kemudian kita ketikkan rumus search ya, search kalau dalam bahasa Indonesia pencarian atau cari ya. Selanjutnya kurung buka, lalu kita pilih lagi kita akan mencari di kolom di C seperti ini, dan selanjutnya titik koma lagi, lalu kita pilih 01. Kemudian kita kalau kita klik ya A4 ya, maka di sini secara otomatis ada tanda stringnya ya. Kita harus hilangkan satu tanda stringnya ya. Kalau kita kasih tanda string semua, maka akan terkunci ya. Kemudian kita tambahkan dan, lalu kita klik lagi di B, lalu kita bisa dengan menggunakan manual atau menggunakan otomatis ya. Manual kita bisa hapus saja tanda dolarnya, atau ya teman-teman ya, misalnya kita tambah lagi dan,
kita klik C4 lagi, atau kita bisa menggunakan F4 ya, seperti ini ya. Kita F4 berulang kali ya. F4 yang pertama seperti ini, ada dolar, kemudian kita tekan lagi F4 yang kedua, maka dolarnya di kolom baris A4 ya. Kemudian kita klik lagi tombol F4 nya, maka akan berubah ke dolar di C nya ya. Selanjutnya teman-teman, kita klik yang terakhir di D4 ya. Kita kasih tanda dulu dan ya, kemudian D4, kemudian kita klik tanda dolar lagi, tanda F4 lagi ya, sampai dolarnya ada di D ya. Kemudian kita kasih kurung tutup. Kita hitung dulu teman-teman, di sini ada kurung buku 1, 2, berarti kita tutup dengan 2 kurung tutup ya. Selanjutnya teman-teman, untuk previewnya ya, kita bisa klik di formatnya ya. Teman-teman bisa isikan fontnya bisa menggunakan italic atau miring ya. Kemudian warnanya bisa pilih ya sesuai keinginan kita. Mungkin kita bisa menggunakan tanda kuning atau tanda merah ya. Selanjutnya warna ini ya, kita warna tulisan ya, kita bisa menggunakan tanda kuning, merah atau dan sebagainya. Selanjutnya border ya, border bisa hilangkan, bisa kita tambah menggunakan titik-titik atau sebagainya ya. Langsung aja di fillnya ya, biar kita fillnya kita bisa isi dengan kombinasi warna kuning ya, kuning atau terserah teman-teman ya, sukanya warna apa gitu ya. Selanjutnya setelah kita pilih warnanya, kemudian kita oke. Nah seperti ini ya. Kalau kurang menarik, bisa teman-teman bisa tambahkan di fontnya, mungkin dikasih tanda bold atau gimana ya, bold ya, bold italic ya, miring dan tebal ya, seperti ini ya. Nah seperti ini teman-teman. Setelah selesai ya teman-teman, kita oke. Nah kita tes dulu teman-teman, kita akan mencari nama Abdul misalnya, Abdul. Nah di sini yang menggunakan nama Abdul akan diberi warna yang tadi kita buat ya, dan tulisannya berwarna merah yang sudah tadi kita buat ya, seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman, misalnya kita ganti dengan tulisan kita kosong ya. Kalau kosong berarti di sini akan kembali ke warna putih seperti semula. Seperti misalnya kita pilih warna nama putri misalnya, maka di sini yang ada nama putrinya atau kata-kata putri, maka di sini akan diblok dan berwarna merah dan italic atau miring ya, seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa, misalnya kita ketik Agus, maka yang ada nama Agus akan di blok ya. Di sini ada nama Agus dan di sini juga ada nama Agus ya, seperti itu teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau ingin mengganti ya warna dan sebagainya ya, teman-teman bisa kembali klik di kolom A4 sampai dengan yang kita cari kolomnya ya, sampai di 93 misalnya ya. Lalu kita pilih conditional formatting, lalu kita manage rule, kita bisa manage rule ya, kita bisa edit dan sebagainya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton channel saya. Jangan lupa subscribe dan like di channel saya untuk mendapatkan informasi dan pembahasan-pembahasan yang menarik dan bermanfaat lainnya ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng apabila saya menambahkan video-video baru, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.